Uni Eropa meminta Rusia mengubah keputusannya untuk menarik diri dan kesepakatan biji-bijian yang telah direncanakan dengan baik sebelumnya. Rusia menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam pada Sabtu 29 Oktober 2022 yang secara efektif dapat memotong ekspor Ukraina, salah satu pengekspor biji-bijian utama dunia. Dikutip dari CNBC, langkah tersebut dilakukan Moskow sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak Ukraina yang menyerang armadanya di dekat pelabuhan Sevastopol di Crimea. Keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasi dalam kesepakatan Laut Hitam membahayakan rute ekspor utama biji-bijian dan pupuk yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis pangan global yang disebabkan oleh perangnya melawan Ukraina. Uni Eropa mendesak Rusia untuk membalikkan keputusannya, kata Borrell dalam sebuah postingan di Twitternya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyetujui keputusan Rusia benar-benar keterlaluan dengan mengatakan keputusan tersebut dapat meningkatkan kelaparan global. Sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Moskow mempersenjatai makanan. Duta Besar Rusia untuk Washington mengatakan tanggapan AS sangat keterlaluan karena membuat pernyataan palsu mengenai keputusan Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina menyerang armada Laut Hitam di dekat Sevastopol dengan 16 pesawat yang tak berawak pada Sabtu pagi dan mengklaim Angkatan Laut Inggris ikut membantu mengkondisikan serangan tersebut. Menlu Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Moskow melakukan ledakan yang berjarak 220 km dari koridor gandum sebagai dalih palsu untuk langkah yang telah lama direncanakan Rusia. Rusia telah merencanakan ini dengan baik sebelumnya. Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia menciptakan serangan terhadap fasilitasnya sendiri. Kiev menuduh Rusia menggunakan armada Laut Hitam untuk menembakkan rudal jelajah ke sasaran sipil Ukraina. Tuduhan yang didukung oleh beberapa analis militer sehingga Kiev mengatakan menjadikan armada itu sebagai sasaran militer yang syah. Rusia juga menuduh personil Angkatan Laut Inggris meledakkan pipa Nord Stream pada bulan lalu. Sebuah klaim yang menuntut London salah dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dunia dari kegagalan militer Rusia di Ukraina. Kepergian Rusia dan kesepakatan biji-bijian menandai perkembangan baru dalam perang yang sudah berjalan sekitar 8 bulan. Perang Ukraina baru-baru ini didominasi oleh serangan balik Kiev dan serangan pesawat tak berawak serta rudal Rusia yang menghancurkan lebih dari 30% kapasitas pembangkit Ukraina dan menyerang daerah penduduk. Zelensky sendiri menyerukan tanggapan yang kuat dari PBB dan negara-negara G20 terhadap keputusan Rusia untuk keluar dari kesepakatan biji-bijian. Kesepakatan biji-bijian Laut Hitam telah membantu Ukraina kembali melakukan pengiriman dan memungkinkan Kiev melakukan penjualan di pasar dunia lebih dari 9 juta ton jagung, gandum, produk bunga matahari, barley rapeseed, dan kedelai telah diekspor di bawah kesepakatan tersebut. Kesepakatan itu memastikan perjalanan yang aman untuk keluar dan masuk dari pelabuhan Odessa dan 2 pelabuhan Ukraina lainnya. Uni Eropa mengutuk keputusan Rusia yang menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam guna melanjutkan ekspor dari Ukraina. Keputusan Rusia yang tidak dapat dibenarkan untuk menangguhkan partisipasinya dalam inisiatif biji-bijian Laut Hitam, PBB menghalangi ekspor biji-biji yang dapat dibutuhkan untuk mengatasi krisis pangan global, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri EG Josep Borrell dalam sebuah pernyataan Senin 30 Oktober 2022. Borrell mengatakan perjanjian penting itu telah membuat perbedaan signifikan dengan membawa lebih dari 9 juta ton biji-bijian dan bahan pangan ke pasar global serta negara-negara yang membutuhkan. Tindakan sengaja Rusia termasuk menghancurkan stok pengganggu produksi dan memberlakukan perbatasan kuota pada ekspor bahan makanan dan pupuknya sendiri telah memperburuk krisis ketahanan pangan global. Uni Eropa menuding Rusia menggunakan pangan dan kelaparan sebagai senjata. Borrell mendesak Moskow untuk membatalkan keputusannya dan segera melanjutkan kembali perannya dalam kesepakatan Laut Hitam. Uni Eropa sangat mendukung seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perpanjangan inisiatif di luar periode saat ini yang berakhir pada November. Pada hari Minggu 30 Oktober, Turki, PBB, dan Ukraina menyetujui rencana pergerakan 16 kapal pengangkut gandum yang berada di perairan Turki. Pusat Koordinasi Gabungan JCC yang berbasis di Istanbul yang menguasai pengiriman berdasarkan kesepakatan itu mengatakan 3 delegasi yang mewakili Seamen Maritim Rusia, Turki, dan Ukraina yang setuju untuk melakukan inspeksi terhadap 40 kapal keluar dari pada hari Senin. JCC menambahkan bahwa pihak Rusia telah diberitahu tentang perkembangan tersebut sebelumnya. Rusia mengumumkan keputusan untuk menarik diri dari kesepakatan untuk mengekspor gandum Ukraina setelah serangan terhadap armadanya di Laut Hitam. Sejumlah drone yang digunakan Ukraina untuk menyeberangi kapal-kapal armada Laut Hitam Rusia di dekat kota Sevastopol, Crimea, berada di koridor atau jalur yang digunakan untuk pengiriman gandum. Disebabkan tindakan pasukan Ukraina itulah, kata dia, Rusia menarik diri dari kesepakatan ekspor gandum dan biji-bijian di Laut Hitam. Menurutnya, dengan melancarkan serangan berawak tak berawak itu, pihak Ukraina telah menciptakan ancaman bagi kapal-kapal Rusia yang seharusnya menjamin keamanan ekspor biji-bijian di Laut Hitam.
Tak hanya itu, kata Putin, tindakan Kiev itu juga mengancam kapal-kapal sipil yang terlibat dalam ekspor komoditas pangan di kawasan tersebut. Putin mengatakan bahwa dalam hal ini, kami telah berjanji untuk memastikan keamanan ini, tetapi jika Ukraina menyerang kapal-kapal ini kami akan dipersalahkan, sama seperti semua yang sekarang membicarakan tentang apa yang dilakukan Rusia. Pada Sabtu 30 Oktober 2022, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan Moskow telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan ekspor gandum di Laut Hitam. Keputusan itu diambil Rusia menyusul serangan drone Ukraina yang dibangun Inggris terhadap kapal-kapal armada Laut Hitam Rusia di Teluk Sevastopol, Crimea. Vladimir Putin menarik diri dalam kesepakatan biji-biji Laut Hitam setelah Moskow mengklaim serangan besar-besaran pesawat tak berawak Ukraina yang menargetkan armadanya ke Crimea. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam keputusan Rusia dan menyebut langkah itu sebagai tindakan yang benar-benar keterlaluan karena dapat meningkatkan kelaparan, tidak ada manfaat dan apa yang mereka lakukan. PBB menuding kesepakatan itu dan itu harus menjadi akhir, kata Biden kepada wartawan yang dikutip dari Reuters. Turki dan PBB berhasil menengahi kesepakatan ekspor biji-bijian dan pupuk antara Moskow dan Kiev pada Juli. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina menyerang armada Laut Hitam di dekat kota Sevastopol di semenanjung Crimea dengan 16 pesawat tak berawak pada Sabtu 29 Oktober 2022 pagi dan mengklaim Angkatan Laut Inggris ikut membantu mengkoordinasi serangan tersebut. Berhentinya partisipasi Rusia dalam kesepakatan tersebut dapat memotong ekspor biji-bijian Ukraina dari pelabuhan-pelabuhan penting di Laut Hitam. Kesepakatan itu memungkinkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina, salah satu eksportir biji-bijian terbesar di dunia yang telah terhenti sejak invasi Rusia dimulai. Rusia mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah surat pihaknya menangguhkan kesepakatan itu dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Rusia juga telah meminta Departemen Keamanan PBB untuk mengatakan pertemuan pada Senin 31 Oktober 2022 guna membahas serangan itu. Diungkap Wakil Ketua Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polsky melalui akun Twitternya. Koordinator PBB untuk Pusat Koordinasi Kesepakatan Biji-bijian Laut Hitam yang berbasis di Istanbul, Amir Abdullah mengatakan 5 kapal keluar dari 4 kapal masuk dengan aman melewati koridor kemanusiaan. Dalam sebuah pernyataan, Amir Abdullah mengungkapkan ada lebih dari 10 kapal baik outbound maupun inbound menunggu untuk masuk koridor. Sementara itu, Inggris menyatakan tuduhan yang diberikan Rusia termasuk keterlibatan personil Angkatan Laut Inggris dalam ledakan pipa Nord Stream bulan lalu adalah palsu dan bertujuan untuk mengalihkan perhatian dunia dari kegagalan militer Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan langkah Rusia itu tidak masuk akal dan membutuhkan tanggapan internasional yang kuat dari PBB dan G20. Menlu Ukraina Dmytro Kuleba juga mengatakan kalau Rusia menggunakan dalih palsu untuk mendalamkan kesepakatan. Dirinya juga meminta semua negara untuk menuntut Rusia menghentikan perairan kelaparan dan berkomitmen kembali pada kewajibannya. Sedangkan dalam sebuah pernyataan itu, Eropa mengatakan semua pihak harus menahan diri dari tindakan sepihak yang akan membahayakan kesepakatan yang dapat meredam krisis pangan.